Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Nurul Iza Alfia Salsabila dengan NIM B100220049. Baik, di sini saya akan mempresentasikan strategi pemasaran produk dimsum mentai untuk meningkatkan penjualan di era digital. Adanya makanan tren modern yang memadukan cita rasa khas Asia dengan sentuhan rasa kekinian. Saat ini banyak konsumen, terutama anak muda, yang menyukai makanan khas yang satu ini karena makanan yang sangat praktis, unik, lezat, bergizi, dan tentunya unik. Dimsum sendiri merupakan makanan khas Tiongkok yang populer yang ada di Indonesia pada saat ini. Sedangkan saus mentai adalah makanan asli Jepang yang memadukan cita rasa yang creamy, gurih, dan lezat. Dari sinilah muncullah ide dua produk untuk menggabungkan menjadi satu elemen. Karena dimsum mentai sendiri itu mempunyai inovasi yang sangat tinggi dan juga makanan modern yang sangat diminati oleh banyak kalangan dan bisa dinikmati semua kalangan, baik dari usia muda, tua, hingga pun anak remaja. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk olahan dimsum menjadi variasi yang baru, yaitu dengan ditambahkan dengan saus mentai. Mengetahui minat konsumen pada olahan dimsum mentai ini sendiri dari cita rasa, kualitas, dan harganya. Strategi yang digunakan dari saya adalah berfokus kepada media sosial karena saat ini media sosial banyak diminati dan banyak diakses dengan mudah oleh para kalangan dari usia muda hingga usia tua. Yang pertama, saya sendiri menggunakan Instagram dan TikTok untuk membuat story, mengupload video, hingga mempromosikan di sana. Tujuan saya adalah agar audiens tertarik dengan dimsum mentai yang saya jual. Yang kedua, saya memanfaatkan Shopee Food dan GrabFood untuk memperluas jangkauan sehingga kami bisa lebih mudah mengakses pelanggan di berbagai daerah. Yang ketiga, saya menggunakan WhatsApp Business untuk berkomunikasi langsung kepada para customer untuk memesannya dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, saya berkolaborasi dengan influencer agar lebih banyak diminati dimsum mentai buatan saya. Dengan cara ini lebih luasa saya untuk menggunakan pemasaran digital agar lebih mudah dan terjangkau di berbagai daerah. Jadi pelaksanaannya itu yang pertama kita membuat hasil konten yang menarik. Jadi entah itu foto atau video, kita tuh memfoto atau memvideo dimsum mentai kita tuh hasilnya agar menarik para konsumen gitu di media sosial. Terus promo dan bundling. Jadi kita tuh harus sesering mungkin memberikan promo kepada pelanggan kita tercinta agar dia tuh bisa sesering mungkin balik ke stand kita untuk membeli dimsum tersebut. Ataupun kita mengadakan paket bundling agar orang itu bisa menghemat biaya uangnya gitu. Dan kita juga harus menggunakan testimoni pelanggan. Jadi itu kita bisa tahu dimsum yang kita bikin itu kurang apa rasanya dan kurang bagaimana gitu. Dan kita menggunakan iklan berbayar ataupun kita menyewa influencer untuk mengiklankan hasil produksi dimsum mentai kita ini ke media sosial agar banyak dilihat oleh para kalangan mana saja. Dan yang terakhir ada evaluasi performa promosi. Jadi kita tuh sesering mungkin harus melakukan evaluasi secara rutin agar kita tuh tahu dimsum mentai kita tuh tingkatannya tuh efektif atau bagaimana gitu. Kelebihan promosi digital memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya konvensional, seperti jangkauan yang lebih luas karena bisa menjangkau banyak lewat platform online. Kekurangannya itu persaingan antar pelaku online yang sangat tinggi. Diperlukan kemampuan untuk membuat desain serta konten digital yang menarik agar bisa menonjol. Terus efektivitas strategi pemasaran digital ini sendiri terbukti sangat efektif karena meningkatkan penjualan
atas kesadaran merek atau brand awareness seperti dimsum mentai ini sendiri gitu. Kesimpulan, strategi pemasaran digital itu sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dimsum mentai itu sendiri. Karena dengan pendekatan kreatif dan konsisten, usaha dapat bertahan di tengah kompetisi. Saran, tingkatkan konten kualitas visual. Gunakan analisis data promosi secara rutin. Bangun hubungan pelanggan dengan layanan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.